pembahasan kitab kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Kita sudah masuk bab Thalithul Ishrun. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Qala Sufyan ya'ni qati'ur rahim wa Ahmad bisanad rawatih thiqat inna a'mal bani adam tu'rad kulla khamis wa laylatu jum'ah fala yaqbal amal qati'ur rahim wal Baihaqi annahu atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi laylatun nisf min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi sya'ra ghanam kalb لا ينظر الله فيها إلا مشرك ولا إلى مشاح ولا قاطع الرحيم ولا إلى مسبل أي إزاره خيلا ولا إلى عاقل والديه ولا إلى مدمن خمر الحديث. وابن حبان وغيره ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحيم ومصدق بالسحر. Kita masih ngebahas tentang seputar silaturahmi. Baik. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanadnya dan para periwayatnya yang thiqat. Artinya orang-orang yang dapat sangat-sangat dipercaya. Sesungguhnya amal Bani Adam tu'rad. Artinya dihantarkan, diperlihatkan ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah beserta ke hadapan Rasulullah SAW. Kita kan tahu ya, kalau amalnya umatnya Rasul setiap Senin dan Kamis, kita tahu setiap Senin dan Kamis amal kita dihadapkan kepada Rasulullah. Datang beberapa konteks riwayat, di antaranya yang hari ini kita baca. Kalau di sini ngomongnya amal kita naik tiap Kamis dan Jumat atau malam Jumat disebut. Kamis dan malam Jumat. Amal kita tu'rad, diantarkan ke hadirat Allah dan juga hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat sama Rasulullah, kita sudah tahu apa yang terjadi. Rasulullah menerima amal kita. Pada saat Rasulullah melihat amal kita baik, maka Rasulullah memuja dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas perbuatan baik umatnya. Namun jika didapati kebalikan daripada itu, artinya kalau Rasulullah jumpai amalan kita ternyata buruk, amalan kita ternyata tidak sesuai dengan yang dimintanya, amalannya tidak sesuai dengan yang diharapkannya, apa yang terjadi? Fa astaghfirullah. Maka Rasulullah memohonkan ampun di hadapan Allah. Rasulullah mohonkan ampun di hadapan Allah. Namun semua dari orang-orang ini yang amalnya diangkat, dihantarkan, ada yang lolos, nyampe kepada Allah, diterima sama Allah, tapi ada yang enggak. Ada yang enggak. Ada yang amalnya ditolak mentah-mentah, walaupun astaghfarahun Nabi, ibaratnya walaupun itu Nabi yang istighfarin. Amalannya ditolak mentah-mentah, enggak diterima. Siapa mereka? Dalam hadis ini qati'ur rahim. Amalnya enggak diterima sama Allah, yang mutusin silaturahmi. Jadi mutusin silaturahmi, mau gimana juga amalnya dia. Dalam faktor yang lain, ibadahnya bagus, salatnya bagus, sedekahnya bagus, nyampe ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tuqbal, enggak diterima kalau ternyata dia itu qati'ur rahim, yang mutusin silaturahmi. Wal Baihaqi annahu atani Jibril alaihi salam. Riwayatkan oleh Imam Baihaqi, sungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata. Ini Nabi SAW bersabda,
Jibril kala itu datang kepadaku bertepatan malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita tahu ini sebentar lagi kita akan ketemu sama yang namanya bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Kita bisa ketemu lagi bulan Sya'ban, bulan Rajab, ya insyaallah juga bulan Ramadhanul Karim insyaallah, amin ya rabbal alamin. Katanya datang malaikat Jibril fi hadhil lailah, kebetulan di malam itu adalah bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Dan ketahuilah sungguhnya di malam nisfu Sya'ban lillahi utaga, Allah punya hamba-hambanya yang sama Allah dibebasin dari belenggu api neraka. Kalau malam nisfu Sya'ban banyak sekali orang-orang yang sama Allah dibebasin. Tadinya dia tergolong orang penghuni neraka, tapi boleh jadi pada kala itu dia termasuk salah satu orang yang dipandang sama Allah. Akhirnya Allah angkat statusnya dari penghuni neraka menuju penghuni surga. Nah ini makanya kenapa malam nisfu Sya'ban kita dianjurin berdoa yang banyak, ngehidupin malamnya. Kan kita tahu ya, kalau malam nisfu Sya'ban di antara 5 malam yang doanya tidak ditolak sama Allah adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, ternyata di situ di malam itu Allah menyelamatkan hambanya dari siksaan api neraka dengan bilangan jumlah apa? Bilangan jumlah ghanam, kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu adalah suku Arab yang jumlahnya banyak banget. Bayangin kambing di sana katanya sejumlah Bani Kalb. Orangnya nggak kehitung ada berapa, di setiap satu bulu kambing itu satu orang. Berarti banyak banget nggak Allah selamatin orang? Banyak banget, nggak kehitung jumlahnya. Saking banyaknya orang yang diselamatin sama Allah pada malam tersebut. Kalau kita ngelihat ada segitu banyak peluang, kesempatan yang Allah beri, lalu ternyata kita nggak termasuk salah satu darinya, rugi apa kagak? Karena nggak tanggung-tanggung. Peluangnya banyaknya minta ampun, fursahnya dikasih sama Allah besar. Tapi ternyata ada yang Allah tidak perkenankan dirinya menjadi salah satu orang yang dipandang sama Allah di malam itu. Ada golongan orang-orang yang Allah nggak mau pandang, ngelihat nggak mau, apalagi nggak boleh doa, lihat aja nggak mau. Wala yanzurullah illa siapa orang-orang yang nggak dilihat sama Allah itu? Pertama, musyarik, orang-orang yang syirik billah, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Sabar, menyekutukan Allah itu meyakini bukan hanya saya beriman ada Tuhan selain Allah. Menganggap Tuhan banyak aja itu bentuk daripada syirik billah. Karena kita diajarkan tauhid, artinya tauhid apa? Mengesahkan Allah. Tuhan hanya satu, gak ada Tuhan banyak. Dari saking tauhid itu adalah hal yang sangat-sangat mulia, karena kita hanya menunggalkan Allah, tidak mensandingkan Tuhan selain daripada Allah. Makanya kenapa umat Islam itu disuruh jaga dirinya dari hal-hal yang berkenaan dengan apa? Keikutsertaannya kepada perayaan-perayaan agama lain. Ini bukan soal tentang tidak toleransi, gitu kan? Tapi saking menghargai keesaan Allah. Allah nggak mau diduakan. Ente aja nggak mau diduain. Mau nggak ente diduain? Ada yang rela di sini diduain? Nggak mau kan hakikatnya. Ya, tapi sebagian ada yang luar biasa, masya Allah, rela, itu sih masuk surga melek-melek ya. Kamu ngelihat orang ada yang begitu rela berbagi, kira-kira apa kamu bilang? Oh, dia sih masuk surga nggak dihisap lagi ya, soalnya rela banget gitu. Nah, Allah juga begitu. Kamu aja soal suami aja nggak rela, boleh jadi suami kamu nggak nyenengin banget, tapi nggak rela berbagi. Gak mau bagi-bagi. Allah udah nyenengin kita, begitu melimpahkan kita banyak anugerah dan nikmat. Kira-kira masih diduain juga tuh hamba kebangetan apa kagak? Kebangetan. Allah gak rela. Makanya dibilang siapa yang gak ditoleh sama Allah kali itu? Musyrik. Orang yang di hatinya
Musyahin. Musyahin siapa? Orang yang bertikai, berantem. Iya. Musyahin. Musyahin. Ha. Musyahin. Musyahin. Punya dendam. Musyahin yang punya dendam. Kalau orang punya dendam, ciri-cirinya kira-kira gimana? Di hatinya menyimpan amarah. Boleh jadi di depan orangnya ketawa. Orang yang di hatinya punya dendam, bukan nggak ketemu, bukan nggak tegur sapa, dia tegur sapa, dia bicara satu sama lain. Tapi bedanya di hatinya menyimpan unek-unek. Ini orang pernah jahat sama saya, ntar tungguin aja balasan Allah. Nih, yang begitu tuh ciri-ciri dendam bukan? Dendam. Orang dendam bukan orang yang nggak tegur sapa. Orang dendam itu orang yang nggak terima dulunya pernah diapain sama orang, dan dia nggak terima. Pokoknya kalau untuk yang satu itu saya kagak terima. Dia pernah nyinggung hati kita, untuk yang satu itu saya kagak terima. Terus mau diapain? Ya pokoknya saya nggak terima. Berarti di hatinya masih punya ganjelan, di hatinya masih punya dendam. Nah, adalah min sifat Rasul. Kalau barangkali di hati punya begitu itu nggak masalah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak akan mengantarkan agama Islam dengan sebegini rahmatnya. Rasulullah ketemu sama orang yang musuhin dia, mau niat bunuh dia, semuanya dibuang sama Rasulullah. Nggak ada kata bahasa dengan dendam, nggak ada. Ya saya maafin, tapi kalau udah ogah dah, udah malas deh sama dia, udah ogah, udah apa? Ilfil kan? Udah ilmu, intinya dendam, udah nggak seneng aja, udah nggak serak aja, karena setiap kali nginget mukanya saya bawaannya inget aja tuh dulu dia pernah nyakitin saya gitu. Teguran, sapaan kalau yang begitu, tapi ternyata menyimpan perasaan amarah itu, pendendam itu nggak dipandang sama Allah. Karena kalau sifat mendendam itu boleh, bayangin kita muamalah kita sama Allah nih, hadirin. Kita kan orang yang banyak dosa. Bahkan terkadang kita minta ampun pun bukan dari totalitas dari segenap hati kita. Kita minta ampun, tapi permintaan ampun kita bahkan tidak setulus yang diminta dan yang semestinya. Tapi Allah berkenan ngampunin kita. Apa Allah dendam sama dosa-dosa kita? Allah kalau ngomong nih dari hadis Nabi SAW, barang siapa orang yang setelah selesai sholat, habis dia sholat, dia baca apa? La ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Fi riwayah dia baca ayat kursi habis sholat. Wa fi riwayah, ja'a riwayah katsirah, banyak riwayat yang berkenaan tentang hal itu. Ba'da sholat maghrib, sholat subuh, baca la ilaha illallah lahu la syarikalah. Apa yang terjadi? Allah hapus dosa-dosanya, walau kana mithlu zabadil bahri. Dihapus dosanya tuh, amalan-amalan ba'da sholat dihapus dosanya, walaupun bilangan dosanya sebanyak buih di lautan. Nggak didendemin sama Allah. Kesalahan-kesalahan kita, kelalaian kita, keteledoran kita, kelengahan kita sama Allah, sama syariat Allah, sama aturan Allah, enggak. Yang dilihat sama Allah kamu yang sekarang. Begitu juga muamalah kita sama orang kan. Saya ada orang yang mungkin barangkali dulu pernah nyinggung hati kita. Aduh, ngomongnya kayak ada jarumnya, nyelekit, tajam, udah kayak lisannya ada pisaunya. Kalau ngomong sampai diiris-iris, pedih banget ibaratnya. Subhanallah. Tapi kalau kamu ngelihat ternyata dia sekarang nggak begitu sama kamu, nggak usah dibahas yang kemarin. Apalagi sampai nginget tuh dulu tuh dia pernah begini tuh, nggak bakalan bisa saya lupain itu. Ngapain nginget yang nggak enak, ngapain? Ngapain? Sayang space hati kamu, sayang memori kamu.
Kalau ada yang nggak enak, mestinya tuh kamu keluarin. Ibaratnya handphone, ada foto muka kamu jelek, kamu hapus apa kamu simpan? Tuh bisa mukanya jelek dihapus. Nggak mau lihat nih, nggak mau jelek. Masa orang yang pernah berlaku jelek sama kita mau simpen di memori kita? Buang dia dari pikiran kita, ngapain? Buang, ngapain nginget-nginget yang nggak enak, ini orang zolim, ini orang jahat, ini orang. Buang, buang. Pikiranmu terlalu berharga, hatimu juga terlalu berharga. Jangan simpen yang nggak enak, nggak enak. Si ini pernah dulu beginiin saya. Nggak bakalan bisa dilupain itu. Yang ngomong nggak bakalan bisa dilupain kan kita. Makanya jangan pernah jadi orang musyahin, pendendam. Musyahin tuh pendendam. Buang diri kita dari sifat pendendam. Biasanya orang-orang yang punya sifat pendendam, hidupnya nggak tenang, pikirannya nggak tenang. Udah ngikut tuh nanti dari dendam, ngikut hasud, ngikut dengki dari dendam, karena nggak terima. Dendam tuh dari nggak keterimaannya dia sama sikapnya orang lain terhadap dirinya. Ngikut nanti iri, hasud, dengki dan seterusnya. Nasallallahu alaihi. Orang yang punya sifat begini nggak dilihat sama Allah, dilihat kagak, apalagi diijabah doanya. Allah ngelihat dia nggak mau. Lalu kemudian yang ketiga siapa? Selanjutnya orang yang Allah pada malam itu nggak mau lihat. Artinya kalau di nisfu Sya'ban malam mustajab nggak mau dilihat, apalagi malam-malam biasa. Malam nisfu Sya'ban malamnya Allah memberikan kelapangan bagi siapa yang tadinya jadi penghuni neraka diselamatin. Di malam itu ternyata masih ditemukan ada orang-orang yang di hatinya ada perasaan demikian. Allah nggak mau lihat. Kalau di malam itu malam Allah lagi segitu dermawannya, Allah nggak mau lihat, gimana di malam-malam biasa? Mikirnya gitu, jangan nanti mikir, oh itu kan malam nisfu Sya'ban berarti masih ada waktu. Berarti kalau dendam sekarang nggak apa-apa, gitu ya. Yang ketiga siapa tuh? Yang ketiga qati'ur rahim, yang mutusin tali silaturrahmi. Qati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi, yang mutusin, yang mungkin barangkali nggak tegur sapa, mutusin untuk tidak lagi saling kenal, mutusin untuk tidak lagi saling bicara. Nah ini perlu hati-hati. Di malam itu Allah nggak mau lihat, Allah nggak mau lihat. Jadi masalah silaturahmi ini penting dan jangan ada dari kita yang menyepelekannya. Siapa dari kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kata Nabi apa? Maka hendaknya dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis merata untuk setiap orang beriman. Untuk setiap orang beriman kita disuruh sayang sama mereka kayak kita cinta sama diri kita sendiri. Kemarin yang ikut kajian saya di Al-Harisun, kita udah belajar bagaimana coba merelakan hati kita kepada orang-orang yang pernah nyakitin kita. Saya ngajarin gimana Bu? Maafin ya. Susah Ustazah maafin. Maafin itu memang susah karena derajatnya luar biasa. Tapi kalau otak kamu bilang susah, susah. Tapi kalau otak kamu bilang mudah, mudah. Mudah maafin orang, insya Allah mudah. Karena kita juga kepengen mudah dapat ampunan Allah. Siapapun orang yang pernah zalim sama kita, mudahin, jangan susahin, jangan ngomong susah. Mudah insya Allah maafin dia, mudah. Nyakitin, mudah insya Allah. Nyakitin, mudah insya Allah. Orang-orang yang mampu menekan amarahnya, mereka yang paling tinggi derajatnya, yang mampu menekan hawanya untuk nggak terpancing, mendendam, emosi, apalagi sampai mutusin silaturahmi. Makanya latihannya gimana? Nah, kita belajar. Caranya kita nih ngilangin dengki, hasud, marah, emosi, benci. Sama siapa? Sama orang yang kita nggak suka. Caranya gimana? Doain tuh orang.
Nggak rela Ustazah. Doain dia, nggak rela Ustazah. Itu kan derajatnya sebenarnya. Maafin orang, ngedoain orang. Tahap pertama maafin. Tahap kedua apa? Doain. Belum, doa tahap ketiga. Berbuat baik pada mereka yang jahat. Jadi kamu tuh maaf. Kalau kamu mau maaf itu terbukti, kamu betul-betul maafin, kamu punya sikap. Kan banyak orang, iya udah kita maafin, tapi kalau ketemu tetap belaga nggak lihat. Tapi kalau ditanya, tuh ada si itu, ya udah biarin aja gitu, ogah banget gitu, hatinya masih ogah. Makanya tahap kedua berbuat baik kepada yang jahat. Baru nih derajat yang ketiga, mendoakan. Kalau kamu nganggapnya doa kamu yang terlalu berharga, iya nggak akan ada dari kita sama orang yang jahat sama kita mau kita doain, nggak bakalan. Enggak, karena kamu terlalu nganggap doa kamu begitu berharga. Tapi kalau kamu bandingin doamu sama doa malaikat, mana yang lebih berharga? Doa kamu sama doa malaikat, kira-kira mana yang lebih dikabulkan Allah? Ternyata kita diajarin, siapa dari kita yang ngedoain orang lain, kita ngedoain orang lain, pada saat kita ngedoain orang lain itu, malaikat ngapain kita? Ya Allah, ketemu muka yang kita nggak seneng. Misal, ya Allah, kata bilang ya, mudah-mudahan kau beri dia hidayah, mudah-mudahan kau luaskan rezekinya. Hati ngomong nggak rela nih. Hati ngomong nggak rela gitu, nggak rela. Tapi ente lawan, kamu lawan doa itu. Pada saat kamu mengutarakan doa itu, malaikat datang berkata, walaki mithla dzalik. Bukan amin. Kalau amin doa kamu yang hebat, enggak. Tapi yang lebih bernilai kalau kita mendoakan orang, malaikat datang dengan mendoakan doa itu untuk kita. Makanya hati-hati sama bilang biar Allah yang balas. Biar Allah yang balas. Niatnya balas apa nih? Kadang-kadang ada orang yang berdoa begitu padahal dia yang zalim. Kan nggak sadar dia. Tapi kalau kita doain, biar Allah tuntun dia, Allah rubah keadaannya, Allah jaga, Allah pelihara, Allah, malaikat doain kamunya. Jadi jangan nganggap doa kamu yang bernilai. Di sini lihat doanya malaikat. Malaikat mengatakan walaki mithla dzalik, dan untukmu hal yang sama. Jadi pada saat kita bisa begitu, bayangin apa yang kamu ucapkan itu adalah doa yang kamu buat agar malaikat mendoakanmu. Kan saya bilang orang tua dulu sekesel-keselnya sama anak, guru-guru dulu sekesel-keselnya sama murid, yang keluar dari mulutnya doa, bukan sumpah serapah. Doa. Tuh saking besarnya kekuatan doa. Ternyata doa luar biasa untuk orang-orang qati'ur rahim, musyahin, yang mendendam ya, itu buat ngelatih. Makanya saya bilang, latih dirimu setiap keluar dari rumah pagi-pagi minimal ketemu orang 10 aja. 10. Kang ojek. Siapa lagi? Kang sayur, Kang nasi uduk, Kang lontong, yang jual apa? Gorengan pagi-pagi, kue-kuean. Kamu jalan ketemu dia 10 aja orang yang kamu lihat, doain. 10, minimal 10. Latih diri kamu setiap hari. Kalau di luar, kalau doain orang tua udah umum, ada anak ngadoain orang tua mau kebangetan. Doain suami, bini nggak doain suami mah kebangetan. Saudara nggak doain saudara mah kebangetan. Tapi doain tukang ojek yang ente nggak kenal, hebat nggak? Belajar. Begitu keluar rumah awali pagi-pagi ngedoain orang.
Tukang ojek, ya Allah luasin rezekinya, mudahin urusannya, berikan dia pahala yang berlimpah, jaga anak keluarganya. Kamu doain, malaikat aminin kamu. Baru ketemu tukang ojek, lihat siapa lagi? Tukang sayur, ya Allah berkahin usahanya, larisin dagangannya, berkahi dia dengan usahanya, berikan rezeki keuntungan yang banyak untuknya ya Allah dan beserta anak keluarganya. Walaki mithla dzalik, kata malaikat. Dan ente rasain, kalau ente udah bisa begitu, belajar ngedoain 10 orang yang kamu gak kenal bahkan, lalu kamu doain, Masya Allah, nanti lihat perubahan apa yang akan terjadi sama diri kamu. Lihat, kamu selama ini hidup doa untuk berdasarkan doa kamu, tapi kamu melatih dirimu hidup dengan doanya para malaikat. Doanya malaikat. Cobain dan rasain perbedaannya. Wala ila musbil. Siapa lagi selanjutnya? Orang yang Allah gak mau lihat malam itu. Al-musbil. Musbil itu siapa? Orang yang manjangin sarungnya dengan tujuan congkak, tujuan angkuh dan sombong. Artinya pada malam itu orang yang niatnya congkak, niatnya sombong dan angkuh dalam kepribadiannya, mereka juga termasuk orang-orang yang gak dilihat sama Allah. Itu orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang gak akan juga dipandang sama Allah. Lagian kalau dipikir-pikir, apa yang mau disombongin? Apa yang mau kita sombongin? Kepandaian? Kalau bukan Allah yang kasih pandai, nggak ada dari kita yang pandai. Apa yang mau disombongin? Harta? Kalau bukan Allah yang kasih jalan kamu punya harta, nggak akan dari kita punya harta. Apa yang mau kamu sombongin? Kecantikan? Kalau bukan Allah yang berikan kamu keindahan itu, kamu satupun dari kita nggak ada yang indah. Apa yang mau kita sombongin? Orang sombong orang yang kenal Allah. Karena kalau orang kenal Allah, nggak mungkin dia sombong. Yang ada dia malu sama Allah. Tapi karena nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhannya, makanya sombong. Ketemu orang sombong, berjalan layaknya orang yang sombong, angkuh dan lain sebagainya. Orang-orang yang begitu, orang-orang congkak, nggak dilihat sama Allah. Karena itu sifatnya iblis. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Kita yang di dunia, masih di dunia, berandai-andai masuk surga tapi punya sifat sombong. Gimana ceritanya yang ada di surga aja diusir, apalagi kita yang belum masuk. Makanya ditegasin sama Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarra minal kibri. Gak akan masuk surga orang yang ada di hatinya walaupun seberat dzarrah. Dzarrah udah sering saya terangin. Pagi-pagi buka jendela, matahari nyorot, ada yang terbang-terbang kecil-kecil. Lihat ibu, bisa kepegang nggak? Kira-kira bisa nimbang? Tapi di mata Allah ada timbangannya, dzarrah. Dzarrah. Sedikit aja seberat itu kamu punya sifat sombong dalam dirimu, nggak masuk surga kamu. Nggak masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Wala musbal. Kemudian siapa lagi? Wala aqdi walidayh. Orang selanjutnya yang enggak dipandang sama Allah yang durhaka sama kedua orang tua. Durhaka. Cukup bagi seorang anak dicap sebagai anak yang durhaka pada saat dia membantah. Karena larangannya Allah di dalam Quran apa? Fala taqul lahuma uff. Uffin. Bantahan itu uffin. Maka kalau ada dari kita yang membantah apa yang orang tua minta, berikan dia jawaban atau kalimat yang tepat, bukan bentuknya bantahan. Fala taqul lahuma uffin. Habis gitu wala tanharhuma. Jadi tahap pertama uff, tanhar. Kedua tanhar. Tanhar artinya membentak, mengelak, menolak, melarang, mencegahnya dari perbuatannya. Ini durhaka. Nah, anak-anak yang durhaka apalagi sampai orang tuanya pegel, sakit hati, netesin air mata dan lain sebagainya. Ini yang begini-begini
adalah anak yang nggak dipandang sama Allah, nggak dilihat sama Allah, wala diterima amal ibadahnya sama Allah. Makanya kita kalau masih punya orang tua, jagain, pelihara. Yang dia minta, yang belum kamu bisa, tolak ataupun berikan dia jawaban yang tidak menyakitkan. Kan gitu. Apapun yang dia minta, lagi kamu bisa, beri. Jika tidak bisa, maka tolaklah dengan baik. Nah, jangan sampai ada dari kita yang masuk kategori agli walidi, durhaka sama orang tua. Dan banyak sekali di zaman sekarang anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kalau dulu anak-anak kecil pada takut sama orang tua, ngomong gak berani macem-macem, jajan aja ngumpet. Dulu jajan ngumpet, orang tuanya bilang gak boleh jajan, biarpun bandel masih punya takut, ngumpet. Sekarang yang dilarang dimakan di depan orang tuanya. Yang dilarang orang tuanya bilang jangan, sengaja. Yang dia buat begitu. Dan itu dijumpai banyak hal, banyak keadaan yang kita temukan yang seperti ini. Maka jaga, pelihara. Nah, itu ada semuanya, ada alasannya di balik itu. Makanya bijak-bijaklah menjadi orang tua dalam mendidik. Kalau kita melihat yang kemarin, kenapa begitu banyak anak-anak termasuk kita dulu masih kecil begitu sangat santun kepada orang tua, namun sekarang anak-anak kita tidak demikian, berarti ada yang salah didikan kita sama orang tua kita dulu kan? Ada yang salah. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bantulah kita sebagai orang tua anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dibantu Bu, dibantu. Jangan didiknya tidak tepat, tapi harapannya anak soleh, harapannya anak solehah. Waktu tuh anak tidak berbakti, tuh anak tidak menurut, tuh anak tidak menjalankan yang diminta, kita yang kelenger, kita yang nggak sanggup, kita yang nggak kuat. Maka dibantu, dibantu dengan didikan yang baik, dibantu dengan didikan yang benar, dibantu dengan didikan yang sesuai tuntunan syariah. Banyak sekali sekarang hal-hal yang mengantarkan kita pada pola asuh anak. Banyak orang-orang yang bicara tentang cara mendidik anak. Saya tidak menyalahkan pihak manapun. Tapi kalau ada dari manapun psikolog yang kamu mau dengerin tentang pola asuh anak, yang boleh kamu dengerin hanya psikolog yang tidak menentang syariat. Udah, itu doang pilihannya. Tidak psikolog yang menentang syariat. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, nggak ada. Jadi bantu anak-anak kita dengan doanya kita, didikan kita. Mendidik anak dari kapan Bu? Hah? Kapan kita mau bikin anak kita jadi anak soleh-solehah? Dari kapan Bu? Dari kamu bersetubuh sama suamimu, dari kamu tidur sama suami kamu, di situ harus dipasang niat pengen punya keturunan soleh dan soleha. Itu step pertama. Step kedua, begitu kamu tahu diri kamu hamil, disitulah langkah pertama orang tua ngedidik anak. Udah. Itu udah nyusul sampai ke depan. Jadi jangan ngomong didik anak umur 7, didik anak umur 10, didik anak sampai terlambat dan seterusnya. Jadi kalau mau bicara soal didik anak dari awal kamu berniat pengen punya anak, dari situ kamu mestinya sudah punya langkah-langkah cara dalam mengasuh anak. Di situ. Kemarin saya bilang, Habib Umar bilang, orang tua kebanyakan fokus mikirin bagaimana anak kamu tumbuh kembang dengan makanan yang sehat. Ibu-ibu yang nyusuin anaknya kan karena kesian anaknya lapar, disusuin anaknya, kesian anaknya lapar, minumin susu. Tapi berapa banyak dari orang tua yang peduli tentang nutrisi batinnya si anak. Kamu punya anak, kamu kasih makan tiap hari. Anak kamu pengen makan apa, dibikinin. Itu makanan badan. Pernah nggak ada orang tua yang mikirin makanan ruh?
Orang tua sebagai kita aja masih kekurangan ruh, kekurangan nutrisi dalam. Bagaimana anak-anak kita yang mungkin barangkali dari kecil belum pernah disuntikin nutrisi ruh. Maka kata Habib Umar, ente tahu nutrisi ruh kepada anak saat kamu orang tua memberikan dia susuan. Ini disusuin tuh anak. Anaknya disusuin kala itu saat kamu menyusu ingin mengenyangkan perutnya. Sambilannya nyusuin, sambilannya berzikir, sambilannya bersolawat, sambilannya tilawah Quran kalau bisa. Maka saat kamu mengerjakan kebaikan itu, saat itu kamu bukan hanya ngasih makan anak kamu zahirnya, tapi kamu juga ngasih makan dia batinnya. Karena apa yang diucap, ibu kebayang nggak? Kenapa kalau nyusuin nggak boleh makan pedas? Takut anaknya mencret ya? Takut anaknya buang-buang air. Kenapa nggak boleh makan yang keras-keras? Takut anaknya kena terkontaminasi. Kalau makanan yang nggak seberapa aja terkontaminasi sama kamu punya anak, gimana dengan bacaan yang kamu baca? Apa itu nggak ada sesuatunya yang mengena kepada si anak? Nggak mungkin. Makanya hendaknya orang tua kalau dia menyusui, bukan cuma nyusuin karena pengen ngenyangin perutnya, tapi nyusuin juga disertakan dengan pengen ngenyangin rohnya. Isi solawat, isi zikir, bacain dia Quran, apapun yang kamu hafal, sehingga anak kamu tumbuh besar, tumbuh kembang dari nol. Dia dari kecil kamu susuin dia, tumbuh kembang, kamu lihat nutrisinya terisi. Dia nggak mungkin jadi anak yang bandel, dia nggak mungkin jadi anak yang nggak nurut, dia nggak mungkin jadi anak yang akhirnya pada akhirnya nggak berguna, nggak mungkin, karena orang tuanya sudah mengisi kebutuhannya. Kita terbilang mungkin terlambat mengisi ruh. Ya. Kita terbilang terlambat mengisi ruh. Udah gede, kita baru mau ngisi nutrisi kita yang kurang. Kita sekarang baru mau kasih kekuatan roh kita. Kita sekarang baru mau isi kebaikan-kebaikan untuk roh kita. Maka jangan ulangi itu sama anak-anak kamu. Mulai sekarang isi anak-anak kamu nutrisi yang baik, bukan cuma soal badannya biar tinggi, badannya biar gemuk, makannya biar sehat, tapi juga pastikan nutrisi ruhnya pun sehat. Bayangin nggak kalau ada ibu nyusuin anak, ibunya sambil nonton TikTok. Hah? Ibunya sambil main TikTok, nonton TikTok nih, Bu. Kira-kira yang ditonton TikTok sama mata itu nyambung gak ke anak? Anak ente baru gede udah bisa joget TikTok, baru bisa jalan, udah bisa joget TikTok. Beneran loh, percaya ente? Percaya? Bayangin sambil nyusuin, yang dilihat itu yang ibaratnya yang tidak manfaat. Maka jadilah orang tua yang peka dalam hal tersebut. Ya kalau mau ngomongin soal anak panjang, intinya kalau kita mau jadi anak yang tidak durhaka, pasti harapannya kita yang sudah tua, yang sudah dewasa sekarang, merubah diri. Kalau ada dari kita memiliki sikap yang kurang santun, kurang baik dalam bertutur bahasa di hadapan orang tua kita, rubah dari sekarang. Namun jika kamu masih berkesempatan punya anak-anak kecil, biasakan anak-anak kamu dari kecil sudah mendapatkan edukasi yang baik tentang agamanya. Diisi dari apa? Nutrisi ruhnya. Kenapa ada orang yang datang sekali majelis hatinya belum kesentuh, tapi 2 kali majelis mulai kesentuh, 3 kali majelis baru kesentuh, karena kan emang nutrisinya belum benar. Tapi kalau anak kamu dari kecil nutrisinya benar, nah begitu dia meranjak mulai besar, kamu ngajak ngomong dia nggak susah. Orang tuanya baru ngomong, iya Umi, iya mah, siap mah, nurut. Kebaikan-kebaikan amal soleh, anaknya diajarin, sholat itu wajib nak, nggak manyun disuruh sholat. Kenapa Ustazah bilang begitu? Karena banyak anak-anak yang disuruh sholat nggak manyun, rajinan dia dari maknya.
Tahu anaknya pinter ngaji Qur'annya sampai emaknya bingung. Saya juga bingung nih anak siapa sebenarnya gitu. Saking emaknya nggak rajin gitu. Tuh ya anaknya rajin aja. Hati-hati ya. Begitu-begitu semuanya ada pengaruhnya. Bukan nggak ada pengaruhnya. Jadi bantu. Yang kita sekarang jaga. Ternyata orang yang durhaka sama orang tua, doanya, ibadahnya, dan lain-lainnya dari kebaikan yang dia buat, semuanya tidak akan diterima sama Allah, dan dianya pun tidak dipandang Allah. Kemudian selanjutnya siapa? Mudminul khamr, penimbun minuman keras. Penimbun minuman keras, yang biasa minum minuman keras, yang biasa beliin minuman keras, yang nuangin minuman keras. Kata ulama, kata Habib Umar bilang, mudminul khamr ini termasuk di dalamnya yang minum, yang nyimpen, yang bagiin, yang nuangin, yang kerja di dalam kecimpungnya minuman keras. Huwa mudminul khamr, dia termasuk mudminul khamr yang dimaksud ini. Jadi ibu kalau ada anak-anak yang bekerja di dalam satu tempat di mana di situ ternyata dia tugasnya ngenuangin, meracik, dia sih nggak minum, insya Allah anak kita kejaga nggak minum, tapi dengan adanya di dalam naungan itu termasuk kategori orang mudminul khamr, Allah nggak mau pandang dia, Allah nggak mau lihat, Allah nggak mau toleh. Karena di dalam Islam masalah soal minuman keras ini loh hukum syadid, hukumnya keras. Menjualnya aja walaupun kamu punya swalayan haram. Kamu nggak minum, cuman ngejual setakat untuk kebutuhan masyarakat, haram, hukumnya nggak boleh. Bekerja di bawah naungannya di mana di situ terdapat arak, terdapat minuman keras, nggak boleh. Maka jagain, hati-hati. Ya mau minuman kerasnya dari yang harganya berapa sampai yang harganya ecek-ecek di bawah, semuanya haram. Dan orang-orang yang berkecimpung di dalam itu semua la yanzurullah, Allah nggak lihat dia, Allah nggak pandang dia. Minta sama Allah anak-anak kita biar dijauhin dari yang namanya minum minuman keras. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu orang di zaman dahulu Bani Israel, ada orang abid ahlu ibadah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengurung dirinya di dalam gunung, mengasingkan dirinya dari segenap orang dan hiruk pikuknya dunia. Tiba-tiba jauh syaitan datang ke dia ngegoda. Kata setan, kamu udah puluhan tahun ibadah, apa nggak kepengen ngelihat kabar dunia? Turunlah, lihatlah perkembangan keadaan setempat. Barangkali turun lihat keadaan apa yang bisa rehatkan sejenak tubuhmu. Syaitan hasud. Akhirnya tergerak hatinya, iya saya udah lama banget emang nggak turun ke kota, nggak ngelihat lingkungan setempat. Udah pengen turun. Maka dia turun dari tempat persembunyiannya selama ini, tempat ibadahnya, dia turun. Begitu sampai dia turun, dia kaget ternyata dunia udah berubah. Ini di zaman itu, puluhan tahun dia ngasingin diri, nggak ketemu siapapun. Subhanallah. Pada akhirnya dia ngelihat dunia berubah, orang dengan nikmatnya di pandangan dia. Yang ini satu bergaya begini, yang satu begini. Wah, dia merasa seneng lihat kondisi yang kayak begini. Kata setan, oh jangan segitu doang dong, ayo nih mumpung kamu di sini. Kata setan bilang, kapan lagi? Nih makanya kita kalau lagi pergi kemana, tiba-tiba datang panggilan, sini bukan di tempat yang kamu biasa. Ayo, tunjukkan dirimu, tunjukkan kesenanganmu, bersenang-senanglah, gak ada yang lihat. Gak ada teman kamu, gak ada orang yang tahu kamu. Oh, bro. Ini sama nih kejadiannya kayak orang si ahlu ibadah. Maka dia pun merubah. Ini kan mumpung, toh saya juga selama ini ibadah gak ada yang lihat. Ya udah deh, masuk dia ke satu kedai.
Ternyata dia masuk ke dalam situ, nas liyashrubunal khamr, semua orang yang lagi minum minuman keras. Dilihatin orang, tiba-tiba setan bilang, "Ini orang mabok, nggak dicabut-cabut nyawanya, nggak diazab sama Allah." Kata setan bilang, "Ente mah minum sekali mah nggak apa-apa, ngerehatin sejenak badan, ngendorin otot-otot tegang." Kata setan bilang, "Boleh sekali-sekali ya, kalau kita mau godaan, buka jilbab sedikit aja, buka jilbab sedikit." Sama rayuan siapa? Rayuan setan. Setan punya rayuan, dikit minum, nggak bakal bikin ente mabok, kata setan. Berang sama batinnya, pesen, minum dia, seteguk, dia lihat nggak mabok, 2 teguk, nggak mabok, 3 teguk, mulai ngawang ya, mulai ngawang kata dia. Enak juga ternyata, minum lagi, mabok. Kala dia mabok, dilihat ada perempuan cakep banget di tempat yang sama. Kata setan, "Cakep tuh, deketin, godain." Pak, dia bangun. Biasa kan orang kalau mau cari keberanian emang minum kan? Bangun, dideketin tuh perempuan, ngobrol-ngobrol, mabok, fawaqa fi zina, dia berzina. Falamma intabah, kala dia terbangun, dia kaget ngelihat dirinya tidur di sebelah perempuan itu. Dia sadar, adnabtu, dia bilang saya ngelakuin dosa. Fahadha dzun kabir, ini dosa besar. Dia ngomong, gimana nih? Sementara dia selama ini yang ibadah dan lain sebagainya. Setan nggak berhenti sampai di situ. Kalau dia sadar, kata setan, "Syuf, perempuan ini terkenal. Ente kalau macam-macam sama dia, perempuan ini bakalan buka rahasia kamu. Ibadahmu selama ini bakal sia-sia," kata syaitan bilang. Bingung dia, diapain nih perempuan? "Uqtuluh," kata setan, "bunuh aja." Kata setan bilang, "Bunuh aja. Falam ahad ya'rif," gak ada orang yang tahu, katanya dibilang. "Bunuh aja," katanya bilang. Di antara peperangan batin, namun dia menjaga dirinya yang selama ini tertutup, nggak ada orang yang tahu tentang perbuatannya, gatalah, dibunuh, mati perempuan itu. Syaitan bilang, ini yang saya harapin, ini yang saya harapin. Dampak dari khamar, dosanya yang pertama dia buat apa? Minum. Dari minum nyusul dosa-dosa yang lainnya. Ulama bilang, kenapa orang ini begitu bodoh sampai yang tadinya ahlu ibadah kok berubah jadi bisa sepaket ngerjain dosa? Dia bilang, li'anna ma lahu dzu'in, dia nggak punya ilmu. Ibadah aja tapi nggak pernah ngisi otaknya pakai ilmu, nggak pernah belajar, nggak pernah ngebekalin dirinya sama ilmu. Makanya hati-hati sama yang namanya ibadah tapi nggak bekalin diri sama ilmu. Karena setan nggak bisa diperangin kecuali sama ilmu. Setan, kalau ada orang yang berilmu tidur, setan nungguin di depan pintu kamarnya, nggak ikut masuk. Setan takut sama nafasnya orang berilmu. Enggak, atau setan, nafasnya aja yuhriguni, bakar saya. Dan orang berilmu susah digoda. Tapi orang ahlu ibadah, mau 1000 rakaat lagi semalam dia sholat, tapi nggak punya ilmu, kecil kata setan buat goda dia. Dia doang sholat ngerti kagak? Ibadah ngerti kagak? Kata setan. Kecil kata setan, godain dia mah. Makanya itu hati-hati. Tapi lihat dampak dari khamar. Kita lihat di sini dampak dari minuman keras. Maka jagain anak-anak kita, jagain diri kita, jagain orang-orang sekitar kita yang kita sayangin. Kalau ada dari kita yang tahu, doain. Kalau dia kerja di tempat yang salah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi rezekinya. Insya Allah jauhin mereka dari semua yang berkenaan ini. Karena apa? Nih yang begini-begini, na'udzubillah min dzalik.
Allah nggak mau lihat dia. Allah nggak mau pandang dia. Dan Allah nggak akan terima amal ibadah dia. Al-hadis, itu hadis. Wa Ibnu Habban wa ghairu. Diriwayatkan dari Ibnu Habban dan juga para yang lain-lainnya, para ulama, thalatha la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan orang yang enggak akan masuk surga. Yang pertama tadi mudminul khamar, si pelaku khamar tadi yang nyimpen minuman. Kemudian siapa lagi selanjutnya? Qati'ur rahim, berarti pemutus silaturahmi. Katanya Imam Ibnu Habban dalam riwayat, qati'ur rahim juga orang yang enggak akan masuk surga. Dan yang ketiga siapa? Musdigus sihir, orang yang percaya sama sihir. Musdigu bisihir, percaya sama sihir. Sihir kan memang ada, Ustazah. Bagaimana percaya sama yang bikin sihir? Kalau sihirnya emang ada mungkin, tapi percaya sama yang bikin sihir, orang punya kehebatan, orang punya kelebihan. Nih sihir nih, jangan-jangan nih kita diguna-guna nih, jangan-jangan nih kita dikirimin nih, jangan-jangan kita digangguin nih. Baik-baik. Orang-orang yang punya kepercayaan demikian itu la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Hati-hati, susuk. Hati-hati ya. Minta apa tuh? Wisit apa? Wangsit. Wisit itu. Wangsit. Hati-hati, percaya sama orang nih. Di mana sih biar toko rame? Oh, dibikinin nih, ikat nih, taruh di toko, baik-baik. Yang begitu-begitu. Semua itu battah, nggak boleh dipercaya. Orang-orang yang percaya demikian itu ngelakuin sesajen, ngelakuin apa ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat, battah la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Jadi kalau kita mau datengin orang untuk minta doa, orang soleh iya boleh. Doain dong anak saya, orang soleh, mintanya hanya sama orang soleh. Kalau udah orang punya identitas, ini orang nih bisa lihat masa depan. Ini orang nih tahu loh. Ini orang nih ini loh. Lihat orangnya siapa? Soleh kagak? Solehah enggak? Sholatnya gimana? Ibadahnya gimana? Hidupnya gimana? Ilmunya gimana? Bukan cuman orang ini bisa baca masa depan, orang ini hebat, orang ini tahu dulu saya punya masalah, sama dia gol loh, sama dia lolos loh, sama dia gampang loh. Intabeh, hati-hati. Kalau perbuatan ini dibenarkan, dulu semua orang yang punya masalah datang aja ke Rasulullah, tinggal Rasulullah suruh pandang, Rasul, si ini gimana, saya punya ini hilang, gimana Rasul, tolong dong. Tapi Rasulullah nggak pernah ngelakuin itu. Yang ada orang datang minta doa, hanya doa. Tapi kamu juga kalau mau minta doa sama siapa? Kalau udah ritualnya tidak dibenarkan syariat, nggak ada. Dia punya jin, yang lucu kamu. Sama orang punya jin kok seneng, sama orang punya jin kok percaya, sama orang punya jin kok nanya urusan kamu lebih percaya jin daripada Allah. Jin bisa ngelihat masa depan, Allah lebih tahu masa depan kamu. Jin tahu nih kita punya urusan di mana, punya jinnya tuh, tanyain sama jinnya. Kamu lebih percaya jin daripada Allah. Kamu berarti minta doa sama yang punya jin, bukan minta doa sama orang yang hatinya tergantung, terpaut sama Allah. Oke, fadalik, gimana bisa itu? Maka orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu, la yadkhulul jannah. Gak gampang orang bisa nyihir orang, ingat. Karena kita sudah diajarkan doanya sama Rasulullah. Ente lebih yakin Rasul apa mereka? Rasulullah ajarin apa sebelum tidur? Baca apa Rasulullah suruh? Baca ayat kursi, baca kulhu 3 kali, wal muawwidzatain. Kalau bisa 3-3, kan begitu diajarin. Terus Rasulullah suruh ngapain kita?
tiupkan di tanganmu, basuh usap ke seluruh sekujur tubuhmu. Barang siapa orang yang mengamalkan itu, lam tusibhu sihran, nggak bakalan kena sihir. Kalau ada yang dakwah mengamalin itu, tahu-tahu dia ngerasa pusing udah ke dokter tapi nggak kenapa-napa. Ini badan nggak enak nih, perut sakit mulu, udah ke dokter, kata dokter nggak kenapa-napa. Oh, ada temannya bilang, nyanyian ada yang iseng kali sama lu, ada yang iseng kali sama kamu gitu, ada yang niatin jahat kali, nasi uduk basi, kan jual nasi uduk basi, ya kamu salah ngaduk santan kali, terus nasi basi katanya, oh jangan-jangan nih gitu. Dari yang kalau tukang jualan, dari jualannya keluar cecek, wah jangan-jangan nih. Keluar ini kalajengking, wah jangan-jangan nih. Emang dasaran aja kamunya jorok. Masa dikait-kaitin semuanya sama mistis? Oh jangan-jangan nih, oh jangan-jangan nih. Hati-hati, jangan mudah terperdaya dengan sesuatu yang mereka semua boleh jadi kaki tangan iblis, kaki tangan syaitan. Masa kamu gak yakin sama Allah? Rasulullah ngajarin doa, kita baca ratib. Kita baca ratib bukan satu, lagi dua. Ratib haddad, ratib atos. Belum lagi baca, oh ratib idrus. Ratib idrus, ratib atos, ratib haddad yang biasa diamalin. Ditambah wiridul latif, ditambah apa lagi kalau yang punya wiridan? Wirid sakron. Masya Allah, baca macam-macam hizib, kita baca Quran. Masa ada orang mau gituin kita? Kamu lebih yakin sama bacaan kamu apa lebih yakin sama dia yang jahat sama kamu? Di dalam wirid sakran kita baca, Allahumma in ahadun aradana bisu, ya Allah, jika ada salah seorang di antara sahabatku, kerabatku, siapapun dia, aradani bisu, menginginkan keburukan untukku, minal jinni wal ins wasyaitan wassultan wal waswas, dari jin, dari manusia, kemudian dari siapa lagi? Wasyaitan wassultan wal waswas. Kalau ada nih dari 5 menginginkan keburukan untuk saya, fardudhu, balikin keburukan yang mereka niatkan untuk saya, untuk mereka yang punya jahat teman saya, balikin ke mereka ya Allah. Wah, doanya bagus sekali, artinya luar biasa. Masa kamu lebih yakin sama mereka yang jahat daripada doa yang kamu baca? Kamu bergantung pada Allah, sedangkan mereka bergantung pada iblis lain. Percaya sama Allah, bukan percaya sama mereka. Jadi besok nasi uduk, nasi ulam basi, ente bikinnya salah. Ingat, ada orang baru belanja di toko, wah, baru bu jualan di sini. Ya kita mau di sini udah 10 tahun. Oh nggak, baru tahu, saya nggak lihat. Oh toko saya ditutupin ini. Masa 10 tahun jualan nggak dia lihat, kata ditutupin. Ibu kurang promo kali. Ya, jangan gampang percaya sama yang begitu. Nasallallahu salam wal afiyah. Allah jaga kita semua insyaallah ya. Kuncinya yakin sama doa, yakin sama Allah, yakin sama Rasul, insyaallah kita selamat semua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan setiap nasihat yang kita pelajari ini bermanfaat ya, insyaallah untuk saya pribadi dan juga insyaallah untuk semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk salah satu jamaah majelis kita. Ya, Masya Allah, Ibu Tuti binti Hamzah ya, betul ya, binti Hamzah, yang sering hadir Masya Allah di tempat kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatul muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashshahum birahmal maghfirah wa yaskinahumul jannah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Yang sakit-sakit di antara kita ya Rabb, mudah-mudahan semuanya diangkat, diberikan kesembuhan yang sempurna ya, khususnya untuk Al Habib Abdul Qadir Syarif bin Muhammad Al Haddad, Al Habib Muhsin bin Muhammad Al Haddad dan Mbak Umi
dan juga Ibu Rosidah dan semua dari kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua, Allah beri kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas isyanta syafi wa afiyantal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sagaman wala alama bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.